Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 25 berserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madkhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasikhin fadallahuma bighurur falamma dhaqa min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma
عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 25. Terjemahan ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, lalu kami beri bentuk, kemudian kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk orang yang sujud. Catatan, kami telah menciptakan benda yang akan menjadi jenismu berupa tanah liat. Lalu dari tanah liat itu kami ciptakan manusia pertama Adam. Selanjutnya kami jadikan dari benda itu, setelah melalui proses yang sulit pelik, banyak anak cucu Adam yang dapat menerima kehidupan. Terjemahan ayat ke-12. Tuhan bertanya, apakah keberatanmu untuk sujud ketika kuperintahkan kepadamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, karena engkau menciptakan aku dari api, sedang ia kau ciptakan dari tanah liat. Terjemahan ayat ke-13. Tuhan berfirman, pergilah kamu dari sini. Tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di tempat ini. Karena itu, enyahlah kamu termasuk golongan orang yang hina. Terjemahan ayat ke-14. Iblis menjawab, berilah aku tenggang waktu sampai mereka dibangkitkan. Maksudnya anak dan cucunya, anak Adam dan cucunya. Terjemahan ayat ke-15. Tuhan berfirman, baiklah kamu diberi tangguh. Terjemahan ayat ke-16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku orang sesat gara-gara Adam dan anak-anaknya, maka akan aku cegat mereka untuk menyesatkannya dari jalanmu yang lurus. Terjemahan ayat ke-17. Kemudian kuhadang mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Selanjutnya tidak akan engkau dapatkan lagi kebanyakan dari mereka orang yang bersyukur. Catatan, akan kuserang mereka dari segala jurusan. Akan kutumbuhkan keraguan-raguan dalam hati mereka tentang kehidupan akhirat dan kebanyakan kesenangan duniawi hingga mereka terlena. Akan kubujuk rayu agar mereka melalaikan kewajiban agama dan gemar melakukan maksiat.
Terjemahan ayat ke-18, Tuhan berfirman, "Pergilah dari sini sebagai orang hina yang diusir. Bagi anak-anak Adam yang mengikutimu, akan kuisi neraka jahanam dengan kalian sampai penuh." Catatan, bagi orang-orang mukmin yang terpedaya oleh rayuan iblis, lalu ia sadar dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, ada pengecualian. Lihat Al-Quran surat ke-15 ayat ke-42 dan 38, ayat surat ke-38 ayat 82 sampai 83. Pengecualian itu dimaksudkan untuk menerangkan bahwa ada perbedaan tabiat ikhtiar dan kesediaan untuk menerima iman antara manusia dan iblis. Iblis tidak bersedia lagi menerima iman. Selain sombong dan takabur, juga sudah putus asa. Kata iblis itu sendiri berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa atau putus asa dari rahmat Allah. Terjemahan ayat ke-19. Selanjutnya Tuhan berfirman, "Hai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga ini, dan makanlah buah-buahan di mana saja sekehendak hati kalian. Namun janganlah kalian dekati pohon ini, nanti kalian terbilang orang zalim." Catatan, maksudnya adalah surga yang dimaksud di sini bukanlah surga di akhirat sebagai pembalasan amal kebajikan. Terjemahan ayat ke-20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya supaya nampak oleh keduanya apa yang seharusnya tertutup dari auratnya. Lalu setan berkata, "Tuhan melarang kalian menghampiri pohon ini, tiada lain sebabnya ialah supaya kalian tidak menjadi malaikat atau hidup kekal di surga ini." Catatan, Tuhan melarang Adam dan Hawa mendekati pohon kayu. Kalau larangan itu dilanggar, akibatnya Adam dan Hawa akan menemui nasib yang tidak baik dan akibat yang buruk. Tapi iblis memberikan gambaran lain. Kalau Adam dan Hawa mendekati pohon itu, mereka akan mempunyai kelebihan-kelebihan seperti malaikat samawi dan akan tetap tinggal di dalam surga. Terjemahan ayat ke-21. Lalu iblis bersumpah kepada keduanya, "Aku hanya memberi nasihat baik untuk kalian." Terjemahan ayat ke-22. Lalu setan senantiasa membujuk rayu untuk menjatuhkan martabat keduanya dengan tipuan-tipuan tatkala keduanya telah mengenyam buah pohon kayu itu. Nampaklah olehnya kemaluan masing-masing dan mereka berusaha menutupinya dengan anyaman daun-daun surga. Lalu Tuhan menyalahkan mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu dan telah kukatakan bahwa setan itu musuh besar kalian?" Lengkapnya kalimat ini sebagai berikut. Lalu setan membujuknya untuk menjatuhkan citra kepribadian dan ketaatan keduanya kepada Tuhan dengan jalan
merangsang keinginannya untuk memakan buah pohon kayu itu. Akhirnya Adam dan Hawa terangsang juga oleh rayuan setan sehingga lupa kepada perintah Tuhan, sebab ada praduga baik dalam rayuan setan yang diperkuatnya dengan sumpah palsu itu. Catatan kedua, mencicipi, merasakan, mengecap untuk mengetahui rasanya. Terjemahan ayat ke-23. Keduanya menjawab, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami terbilang orang yang merugi." Terjemahan ayat ke-24. Tuhan berfirman, "Turunlah kalian dari surga ini, kalian satu sama lain bermusuhan. Di muka bumi ada tempat kediaman dan perbekalan yang dapat kamu manfaatkan untuk kelangsungan hidupmu sampai suatu ketika waktu ajalmu telah berakhir." Catatan ditujukan kepada Adam, Hawa, dan iblis sekaligus. Terjemahan ayat ke-25. Tuhan berfirman selanjutnya, "Di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari dalam bumi itu pula kalian akan dikeluarkan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kami bacakan surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 25 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.